Kalau ditanya, disampaikan oleh Pak Edi Kuntadi ini integritas, saya cuma satu pertanyaan saya. Tadi juga di Kompas TV belum tuntas kami diskusi. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden selain jago main di medsos. Nah, yang kedua, katanya kopi Pak Jokowi itu Ganjar. Itu kan asumsi kawan-kawan di Ganjaris. Asumsi yang lain kan belum tentu. Saya aja yang kader PDI Perjuangan menyampaikan belum tentu. Ya seperti Pak Edi Kuntadi ini, berapa lama kenal Eko Kuntadi ini, Edi Kuntadi anggota DPR ya. Berapa lama sudah kenal? Ada berapa lama udah kenal Pak Ganjar itu? Saya kenal dia 2004. Kita sama-sama dari DPR, ya, terlibat pada saat dia mau jadi gubernur periode pertama. Saya tiap hari Jumat diperintahkan Pak Taufik Kemas dan Mbak Puan ke Semarang. Tugas saya apa? Sebagai anggota Komisi 3, saya menjaga netralitas Polri. Karena lawannya Polri. Dan pada saat itu Ganjar juga surveinya 2% 4% kok. Kita berani mencalonkan. Dan Ganjar juga uangnya nggak ada. Uangnya dari Mbak Puan, dari Pak Taufik Kemas. Itu fakta. Bahwa kemudian setelah itu, apa yang dia lakukan kepada partai, silakan cari. Kenapa saya sampaikan ke Melinti, di PDI Perjuangan ini, Pak Karni, ada tradisi kalau kita mau jabatan sesuatu, kita melakukan pendekatan kepada struktur partai dulu. Bukan keluar. Misalnya Pak Ganjar, dari ujung periode pertama itu kami sudah mencium itu. Tapi seyogianya dia melakukan pendekatan kepada DPC, tingkat kabupaten kota, DPD, terus kepala daerah. Jateng itu kan 72% kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Ya, itu dilakukan baru ke Jakarta. Bukan misalnya melalui elit-elit partai, kemudian keluar. Kemudian dibentuklah opini, termasuk survei, tokoh-tokoh, seakan-akan Ganjar lah yang paling cocok pengganti Pak Jokowi. Menurut saya belum tentu, belum teruji. Nah, saya baru dari Vietnam, Bang Karni. Saya mendampingi atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, Pak Boni? Nggak ada kepeduliannya sama olahraga. Ganjar. Bahkan mereka sampaikan, Bang, asal abang tahu, waktu Ganjar, nggak ngomongnya nggak Pak Gub lagi, waktu Ganjar ke Papua, lihat pon, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, Bang. Dia nggak ke tempat atlet Jateng. Kan harusnya ke rakyatnya dong, Jateng. Itu saya baru dapat 2 minggu yang lalu loh. Waktu ketemu sama KONI Jateng. Nah, belum lagi kalau kita lihat, nah, saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Taunya framing yang dibuat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya? Dan itu yang periksa Kejagung, bukan Jateng.
langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan